السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini mereka sedang mengadakan satu perjalanan. Perjalanan yang begitu panjang. Perjalanan yang tidak akan berakhir, perjalanan seorang manusia sebelum fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan seorang manusia ini adalah perjalanan yang panjang. Ditambah lagi perjalanan seorang manusia ini adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan. Perjalanan yang penuh dengan gangguan. Perjalanan yang penuh dengan ancaman. Yang mana ketika gangguan-gangguan itu berhasil mengganggu kita, godaan-godaan itu berhasil menggoda kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan celaka selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan seorang manusia ini perjalanan begitu jauh sekali. Maka persiapannya, bekalnya pun harus banyak. Kalau kita mau pergi ke Madiun umpamanya, maka kita tidak perlu bekal yang banyak. 10.000, 20.000 sudah cukup. Kalau kita ini mau pergi ke Jakarta, maka bekal yang diperlukan ya lebih banyak lagi. Kalau kita ini mau perjalanan ke Mekah umpamanya, Masya Allah, maka lebih rumit dan bekalnya lebih banyak lagi. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mengadakan perjalanan yang begitu lama. Kita akan masuk di kubur kita. Kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita. Kita akan digiring ke mahsyar. Kemudian kita akan dihisab oleh Allah.
kita akan ditanya oleh Allah, kemudian kita akan melewati sirat. Kira-kira nek sangune namung ngisi kotak amal 1000 dugi swarga no mboten. Kadang-kadang kita niki Masya Allah, nek kangge sangu akhirat tuh 1000 rupiah sudah besar sekali. Tapi kalau untuk dunia 10 juta, 20 juta, 30 juta itu mudah, hadirin yang muliakan Allah SWT. Padahal hadirin yang muliakan Allah SWT, perjalanan kita yang sebenarnya, perjalanan yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat memerlukan bekal, adalah perjalanan ke akhirat. Maka bagaimana kita ini di dunia jangan males amal. Insyaallah hadirin mulia. Karena orang tuh kalau berangkat ke akhirat itu nggak ada istilahnya orang itu kakian sangun mboten enten. Bahkan dalam satu hadis itu dikatakan laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha. Orang-orang ahli surga, mereka ini tidak menyesali waktu-waktu mereka di dunia. Nggak ada yang mereka sesali kecuali satu saja, sa'atin, ada waktu 1 detik, 1 detik Pak, mereka lewatkan tinggal di dunia dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Itu yang tengah akhirat niku sangu sing kuwatah, cuman 1 detik dilewatkan tidak ingat kepada Allah, itu mereka sesali. Lagi tahun ini umur pun pinten, ada yang 50 tahun, 60 tahun. Kangge ndelok TV-ne 10 tahun, Masya Allah. Ngobrol di warungnya berapa tahun, ngerokoknya berapa tahun, Masya Allah. Waktu kita banyak kita isi perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Maka niki ditobati insyaallah nggih. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengibaratkan seorang yang akan berangkat ke akhirat ini seperti seorang manusia, ada 3 orang. 3 orang tadi dikasih tahu, Pak, di depan itu ada gua. Di dalamnya itu ada mutiara, di dalamnya itu ada intan, di dalamnya itu ada berlian. Sampean mundut sak senenge monggo. Tetapi kesempatan cuma 1 kali, nggak bisa diulang. Hadirin yang mulia, maka orang pertama ini nggak percaya. Masa gua kecil begini kok ada mutiaranya, ada berlian? Nggak percaya saya. Maka dia masuk, duduk-duduk di situ, terus dia keluar. Orang yang pertama, orang yang kedua, dia masuk. Orang yang cerita sama saya itu tadi kayaknya nggak pernah bohong dia ini. Tapi kok saya ini agak-agak gimana, wis tak juga sak keneke lah. Maka batu-batu di situ yang kecil-kecil dimasukkan di dalam sakunya. Lah orang yang ketiga ini percaya 100%. Maka dia tuh masuk bawa karung, ada istoyo. Setelah mereka bertiga keluar, dibuka, ternyata berlian betulan. Maka orang yang pertama tuh nyesal, getun, nangis terus. Masya Allah, ternyata itu berlian, kesempatan menjadi kaya di depan mata. Kok saya nggak ngambil nih, bagaimana? Nikulah tiang-tiang kafir, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan janji Allah. Sholatlah pahalanya sekian, zakatlah pahalanya sekian. Mereka malah mengatakan hayhata lima tu'adun. Oh betul, akhirat is beliau kabeh, jauh. In hiya illa hayatuna dunya, urip ya di dunia ini. Habis itu mati ya selesai. Akhirat apa tuh? Hadirin yang mulia,
maka orang-orang ahli neraka nanti menyesalnya tidak karu-karuan. Dikatakan oleh sebagian ulama, siksanya neraka itu dengan penyesalan mereka itu lebih sakit penyesalan mereka. Apalagi orang-orang ahli neraka itu ketika masuk neraka mereka dikasih tahu, Kang, dulu itu kamu tuh dapat rumah jatah di surga. Allah sudah menyiapkan surga untuk engkau. Sak isine, sak widodari ini Allah sudah siapkan untuk engkau. Lah berhubung kamu nggak jadi masuk surga, ya akhirnya semuanya diwaris oleh ahli surga yang lain. Sedihnya kayak apa, Pak? Masya Allah. Kalau orang tuh nggak bagian, memang nggak ada jatahnya itu nggak terlalu sakit. Ini nggak bagian, jatahnya sudah ada. Cuman nggak mau ngambil, sakitnya kayak apa? Masya Allah. Maka dalam hadis itu diceritakan orang-orang ahli surga ini mereka mendapatkan dua jenis istri. Yang pertama adalah istri-istri asli istri mereka. Yang kedua istri warisan-warisannya orang kafir yang mereka nggak jadi masuk surga. Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang kafir, dia akan menyesal, dia akan menangis sampai dikatakan dalam hadis saking derasnya tangisannya orang kafir, saking lamanya sampai di kulitnya membekas aliran air mata. Dan orang-orang kafir itu di neraka itu dibesarkan oleh Allah, Pak. Maka diceritakan bekas aliran air matanya orang kafir itu dilewati perahu itu bisa. Penyesalannya orang yang nggak mau golek sangu cari bekal di dunia untuk persiapan akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua itu siapa? Orang iman tapi malas amal. Salat nggih masbuk kerijen, kadang-kadang nggih mboten teng masjid. Bayan nggih hadir tapi kadang-kadang ngantuk. Ditaskil kadang-kadang budal nggur 3 dino. Ngeten niku, Pak. Jadi ngambil agama itu yang ringan-ringan. Kalau ada takaza agama ya ikut andil 1.000, 2.000 ya alhamdulillah daripada tidak. Itu seperti orang ngambil berlian yang kecil-kecil. Maka sampai akhirat paket setengah mati. Masya Allah. Khurut 3 hari saya ini pahalanya seperti ini. Tahu begini pas malam Jumat tuh langsung 4 bulan itu. Lah kaget ya tengah akhirat mboten enten gunane, Pak. Makanya mumpung dereng tengah akhirat, nanti kalau taskel 4 bulan berdiri semua insyaallah. Nanti kalau kita ini berangkat 4 bulan, dakwahnya sungguh-sungguh, nanti kita akan terima kasih kepada orang-orang yang naskil kita. Mungkin di dunia itu yang naskil kita kuwi waleh Pak ndelok wajahmu. Tetapi orang yang membosankan itulah nanti yang kita akan terima kasih kepada mereka di akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang ketiga ini Masya Allah, dia ini sudah bawa karung, emasnya sudah penuh, berliannya sudah penuh, masih juga menyesal. Masya Allah, itu masih ada waktu sebelum tidur kok saya ngelamun nggak zikir. Coba kalau untuk zikir, wah widodarinya tambah itu. Maka hadirin yang mulia, di dunia ini pokoknya kalau kita ini kuat, kita amal sebanyak-banyaknya insyaallah ya. Jangan kita ini ada istilah saya baru kemarin khurut Pak, kok ditaskil lagi itu gimana? Kalau hari ini ada pembagian uang 1 orang 100 juta, terus besoknya ada pembagian lagi, maka yang bagi ngasih kita lagi. Sampean tompono, sampean tolak. Pak, maaf saya nggak mau nerima Pak, kemarin baru dapat kok masa dapat lagi? Oh nggak ada Pak. Nek urusan dunia paham, tapi urusan akhirat kadang-kadang ini kita rada mendo Pak. Masya Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya siang kita, malam kita, sore kita
gerak-gerik kita, tidur kita, semuanya diniati ngawula menghamba kepada Allah, sehingga semuanya dihitung pahala oleh Allah. Insyaallah hadirin mulia. Maka kita duduk diniati, kita berdiri diniati, kita nyangkul diniati. Pokoknya semua tingkah laku kita 24 jam jangan sampai ada yang tidak berpahala. Orang tuh kalau diniati ikut perintah Allah, tidur dapat pahala, makan dapat pahala, ketemu dengan istri dapat pahala. Maka ada satu cerita, ada seorang santri, dia ini sowan sama Pak Yainya, kemudian dia pulang ternyata sungainya itu banjir. Maka sowan sama Pak Yai, ini saya mau pulang nggak bisa, sungainya banjir, jembatan belum ada saat itu. Gimana Pak Yai ini? Kan saya ini harus pulang sekarang. Oh gampang Kang, omongo, katakan kepada sungai itu, hei sungai, Pak Kiai yang nggak pernah nikah, nggak pernah makan, nggak pernah minum, menyuruh engkau untuk kering saat ini juga. Maka betul Pak, santrinya itu datang ke sungai, bilang seperti itu, langsung kering seketika. Maka istrinya itu ngamuk-ngamuk dari belakang, loh Pak Yai, sampean ngendika nopo? Gak pernah kawin, gak pernah nikah, lah anak banyak ini, anaknya siapa ini? Beras di gudang habis itu yang makan siapa? Maka Pak Yainya tadi mengatakan, gak njowo, aku ki rabi karo kowe, aku ki mangan kok niat mangan nih. Saya makan, saya nikah tuh niat ikut perintah Allah. Maka di sisi Allah tuh dihitung amal, bukan dihitung menuruti hawa nafsu. Masya Allah. Maka kita ini usaha 24 jam cari bekal ke akhirat sebanyak-banyaknya. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali, orang tuh kalau pengen perjalanan nyaman, nggak cukup bekalannya banyak, uangnya banyak nggak cukup, tapi apa-apa yang nggak penting nggak usah dibawa. Kita ini di rumah punya wajan, kita di rumah punya panci, punya kompor, punya kasur, punya dipan, meja, gelas-gelas. Kalau kita ke Jakarta, kita bawa apa kita tinggal? Kita tinggal. Yang dibawa yes, kelambi sak setel, 2 setel. Yang penting iso ganti, dibetul enteng, berangkat. Begitu juga hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke akhirat kebawaannya kebanyakan. Bawa mobil, bawa kasur, bawa rumahnya tingkat, Masya Allah. Itu nanti kayak orang mau ke Jakarta bawa truk, semua perabot rumahnya dibawa semua. Akhirnya apa? Akhirnya repot. Karena bawaannya banyak, bagasinya mahal, harus sewa truk. Kalau naik pesawat terus pirang-pirang juta. Begitu juga makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, orang-orang miskin mereka itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya jarak setengah hari. Wah, meletak jadi tiang sugih mon Pak, kacak setengah dino. Setengah dinone akhirat Pak, 500 tahun. Karena nanti di akhirat itu yang kaya-kaya itu urusannya banyak. Mobilmu duit sing ngendi? Tinggu tak kaza no mboten. Montore niku nggih teng markas terus nggo alasan itikaf napa alasan melayu. Nah, niku diurus dhewe kali Gusti Allah. Makanya sing melarat-melarat ini malah cepet mlebu swargane kranten barang bawaannya ke akhirat itu tidak terlalu banyak. Maka hadirin yang mulia, karolah kita di dunia ini punya harta, gunakan untuk agama. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh ke akhirat, dia ini tidak hanya perlu sangunya banyak, tetapi dia ini juga perlu sangunya, bekalnya itu terjaga sampai tempat tujuan.
Kalau kita ini mau ke Mekah, bekalnya ini 100 juta, tapi sampai Jakarta dirampok orang, ya nggak dijaga uangnya atau hilang, ya kita nanti sampai Mekah nggak punya apa-apa. Begitu juga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti mau ke akhirat, jangan sampai di dunia amalnya banyak, di akhirat ternyata hilang semua amalnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atadruna mal muflis?" Hai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Man la dinar wa la dirham ya Rasulullah." Orang yang bangkrut ini nggak punya duit, karena mungkin kena apa, nggak punya duit, bangkrut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, tidak, orang yang bangkrut itu orang yang pergi ke akhirat. Allah mayyati yaumal qiyamati bi siyamin wa salatin wa zakatin. Dia ini ke akhirat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zikir, pahala dakwah, wis pokoknya amalnya itu sak gunung. Tetapi dulu di dunia syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Dulu di dunia akhlaknya itu enggak bagus, suka ngeremehkan orang, suka ganggu orang, suka gunjing orang, suka iri sama orang. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya orang-orang yang disakiti tadi datang semua kepada dia. Pak, sampean dulu pernah gunjing saya kan? Nganggap saya sebagai karkun muntaber, mundur tanpa berita. Karkun salju, sejuk, ditaskil wis gak anget blas. Rumangsamu aku terima, Kang. Gak terima aku. Nyaluk ganjaranmu. Pahalanya diberikan 1, datang lagi 2. Nah, karena gibahnya itu di markas, akhirnya semua halakoh itu digibah. Maka 120 halakoh temboro semua minta pahala sama dia. Masya Allah. Habis resik, mboten turah babar bisa. Lah, pahalanya sudah habis, masih ada orang datang lagi, Pak. Dulu Bapak pernah ngecek saya loh. Bapak pernah bilang saya ini kurus, kering, garing kayak layangan. Kalau gak terima kalau nyuwun ganjarane. Waduh, pahala saya udah habis sih, gimana? Ya sudah, bawakan aja dosa saya. Niku tadi tiang niku nek pengen ganjarane utuh, terus pundi akhlake didandosi. Insyaallah hadirin mulia. Karena amal itu seperti apapun banyaknya, kalau akhlak kita ini buruk, maka kita ini tidak akan bisa menikmati hasil amal kita. Seorang ulama beliau mengatakan, amal akhlak itu seperti wadah. Amal-amal yang lain itu seperti air. Nah, kalau wadahnya itu wadah bocor, diisi air 1 tangki pun ya habis. Begitu juga kalau kita ini hatinya ini kotor, di dalam hati kita ada iri, di dalam hati kita ada dengki, di dalam hati kita ini ada sombong, di dalam hati kita ini ada rasa ingin menghancurkan umat Islam, ingin menghinakan, hadirin yang mulia, itu nanti akan menjadikan amal kita ini hangus semuanya. Mengkotus pundi urip niku sifat-sifat hati sing elek niku gua isto. Insyaallah hadirin mulia. Jangan kita ini iri. Kadang-kadang kita ini melihat halakoh sebelah maju, taskilannya banyak, di markas jadi halakoh percontohan, itu hati kita kebakar. Biyen taskilanku halakohku malah mati, kono malah maju. Akhirnya dalam hati ada iri, berharap bagaimana halakohnya itu cepat ambruk sama dengan halakoh dia. Jadi mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah atas kalian sifat iri, kata Nabi. Karena sesungguhnya iri dengki itu adalah perkara yang memakan kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Api itu kalau dimakan kayu bakar bagaimana? Dikit tahu-tahu habis jadi abu. Begitu juga hasad tuh dikit amal kita habis, akhirnya ke akhirat nggak bawa apa-apa. Monggo dos pundi kita niku urip ampun enten rasa iri dumateng sederek muslimipun. Insyaallah ya. Nah, ini bahaya ini. Apalagi ini para wanita itu kadang-kadang itu zaman sekarang enggak, wanita laki-laki sama. Senengane niku iri. Tonggone gadah motor dirasani. Gak kerja satu ke motor ya. Dituyul piye? Hati mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk iri, bahaya. Nah, bagaimana supaya kita biar enggak iri, supaya kita ini akhlak kita baik? Rasakan di dalam hati, rezeki itu dari siapa? Allah. Yang membagi itu siapa? Allah. Kalau kita ini iri, kita ini enggak terima saudara muslim kita diberi rezeki oleh Allah, artinya kita ini enggak terima dengan pembagian Allah. Lah sing gadah dunya nu Gusti Allah, sing sugih Gusti Allah, yang andum nggih Gusti Allah, kok kita enggak terima kepada Gusti Allah itu bagaimana? Maka orang tuh iri itu kalau mikir betul-betul manusia yang kurang ajar kepada Tuhan. Seakan-akan kita ini mengatakan, ya Allah, engkau ini kok bagi seperti itu nggak pas itu ya Allah. Yang lebih layak dibagi itu saya itu orang lama ya Allah, dakwahnya lebih lama, maka halakonya yang hidup seharusnya halako saya, bukan halakonya dia. Jangan nek sanjang ngeten teng Gusti Allah lho, cekel lebok dan rokok lep langsung. Maka kita niki ampun hasad, ampun iri, karena arti dari hasad itu nantang Gusti Allah. Merkoro pembagiane Gusti Allah, mboten nantang Gusti Allah, merkoro pembagiane Gusti Allah. Lah merkoro kok merkoro Gusti Allah, kira-kira selamat apa mboten? Maka kita ini jangan iri, insyaallah hadirin mulia. Iri kita tinggalkan, sombong kita tinggalkan, semua akhlak-akhlak yang buruk ini harus kita bersihkan. Kita akhlak yang baik kepada manusia supaya amal kita ini utuh, insyaallah hadirin mulia. Lah orang itu kalau amalnya sedikit, walaupun amalnya sedikit, tapi akhlaknya baik, masya Allah, di akhirat nanti Pak, itu diceritakan di kitab-kitabnya para ulama. Ada orang itu mau masuk neraka, kemudian tiba-tiba ada orang soleh lewat, maka orang tadi teriak, Pak Kiai, syafaati saya Pak Yai, syafaati saya Pak Yai. Loh, sapa kang kowe kang? Kok nyeluk-nyeluk aku? Niku anu lho, kula sing riyen nate, saya adalah orang yang dulu pernah ngambilkan minum engkau. Oh, masya Allah, ya, langsung ditarik, nggak jadi masuk neraka. Jadi orang tuh walaupun amalnya jelek nggak karu-karuan sudah neraka, tapi kok dia itu pernah khidmat kepada umat, pernah berakhlak baik kepada orang muslim, masya Allah, ini oleh Allah akan dijadikan alasan dia keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlaknya penting napa mboten? Penting. Lah niki lah sing kadang-kadang tiyang niku mboten krasa. Perasaane salate mun kathah, perasaane posone mun kathah, tetapi tutuke mboten saged direm, ngrasani kono, ngrasani kene. Tuambah malih alasane niku pinter. Ini karkuzari supaya risau umat, masya Allah. Maksiat kok dijenengi agama niku pripun dadene? Monggo kita niki terus pundi akhlake didandani. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kalau mau pergi ke akhirat bekal banyak belum cukup. Bawaan sedikit belum cukup. Kemudian dijaga amalnya belum cukup. Yang keempat,
orang tuh perjalanan kalau pengen sampai tujuan dengan nikmat, bekal yang dia bawa itu laku di tempat tujuan. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau berangkat ke Mekah. Sangune niku duit rupiah tahun 1945. Nah, teng Indonesia payu niku barang antik. Nah, tapi kalau kita bawa ke Mekah, walaupun uangnya satu karung, untuk beli kurma satu pun nggak dikasih. Karena apa? Uangnya tidak berlaku. Begitu juga hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang berlaku di sisi Allah, amal yang diganti pahala oleh Allah adalah amal-amal yang ikhlas karena Allah. La ilaha illallah. Kita ini walaupun sholat 1000 rakaat, kita ini walaupun zikir berjam-jam, walaupun dakwah 4 bulan, kok niatnya tidak karena Allah, ya nanti di akhirat sia-sia. Maka diceritakan di dalam hadis, ada orang dipanggil oleh Allah, "Hei fulan, kenapa engkau ini dulu berjuang di jalanku sampai engkau mati?" "Ya Allah, saya ini berjuang di jalanmu sampai saya mati di jalanmu hanya semata-mata mencari ridhomu ya Allah." "Kadzabta, bletok kowe. Engkau berjuang di jalanku liyuqal innaka jari, supaya dikatakan engkau ini adalah seorang pemberani, seorang pahlawan toh, ben ketok kondang toh. Syaratkan neraka." Berjuang di jalan Allah, mati di jalan Allah, nggak ikhlas, neraka. Kemudian ada orang lagi ditanya, "Hei fulan, kenapa engkau ini membaca Al-Quran?" "Ya Allah, saya ini mencari ridho." "Bohong kamu membaca Quran tuh biar dibilang suaranya bagus, biar begini, gak terima, syaratkan neraka." Orang yang sudah mati di jalan Allah saja niatnya nggak lurus, neraka. Lah kita ini, masya Allah, amalnya itu bagaimana, terus niatnya bagaimana. Maka kita ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam duduk kita, sholat kita, zikir kita, ngaji kita, dakwah kita usaha tashihun niyyah, niatnya kita belajar luruskan. Insyaallah hadirin mulia. Pokoknya ampun niat krono makhluk jangan sampai ada dalam hati kita. Lah bagaimana Pak supaya kita ini biar niat karena Allah itu bagaimana caranya? Caranya gampang, caranya adalah kalau kita ini merasa makhluk itu nggak bisa apa-apa. Yang menjadikan kita ini niatnya nggak lurus itu karena kita melihat makhluk bisa senyum, makhluk bisa marah, makhluk bisa cinta kepada kita, makhluk bisa memuji kita, makhluk bisa menghormati kita. Nah ini yang rusaknya iman menjadikan rusaknya niat. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada enggak orang itu bayan semangat? Pak, bayannya kok semangat sekali, Pak? Iya, ini loh, biar tiang-tiang tuh pada seneng sama saya. Biar batu-batu pada seneng sama saya. Enten apa mboten, Pak? Mboten enten. Kenapa? Karena dia memandang tiang nggak bisa senyum, nggak bisa cinta, batu nggak bisa senyum, maka nggak ada orang tuh amal karena batu, amal karena tiang, amal karena lampu, amal karena genteng, nggak ada. La indallah menungso kalih wadon niku sami la yadurru wa la yanfa, sami makhluk Gusti Allah. La ilaha illallah. Jadi makhluk itu bergerak, bukan bergerak, digerakkan oleh Allah. Kenapa kita mencari ridhonya makhluk itu? Kenapa? Padahal makhluk itu bisa ridho kepada kita kalau Allah menggerakkan hati mereka untuk ridho kepada kita. Long makhluk kok amal krono makhluk, long makhluk sing nyetir Gusti Allah.
Maka hadirin yang mulia, kalau ada kayu, ada anjing Mbak, ada anjing ngelihat pentungan, maka anjing itu nggak takut sama pentungan itu. Tapi ketika pentungan itu dipegang sama orang yang punya kayu, anjing baru lari. Anjing itu paham loh, kayu nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kok kita nggak paham, makhluk nggak bisa ngapa-ngapain, oh cik pinter anjing itu bagaimana? Kadang-kadang iman kita ini ketawanya suweran, ternyata belas batin ramblas. Maka hadirin yang mulia, kita luruskan, makhluk itu kayak apa-apa. Semua senengnya makhluk, ridhonya makhluk, ngamuknya makhluk, itu yang menggerakkan Allah. La ilaha illallah. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang itu amalnya sudah ikhlas, amalnya ini enggak dicampuri dengan akhlak yang buruk, amalnya banyak, bawaannya sedikit, insyaallah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tiang-tiang sing memenuhi bekalnya banyak, bekalnya terjaga, amalnya ikhlas karena Allah, nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Semoga termasuk kita semuanya. Pengen ngomongin Mbak, tengah akhirat lenggah sowan nabi, pengen ngomongin mangke saged sowan teng Sayyidina Abu Bakar, minta cerita bagaimana perjuangan beliau ketemu dengan Sayyidina Umar, nanti ketemu dengan Sayyidina Khalid, seorang panglima yang tak pernah terkalahkan sepanjang hidupnya. Nanti bisa tanya kepada Sayyidina Ali bagaimana kealiman beliau. Wis, orang-orang soleh ngumpul jadi satu. Semoga kita termasuk mereka semuanya. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini akan bisa jadi kenyataan kalau kita tidak menunda-nunda untuk mewujudkan hal ini. Perkara nek namung dadi angen-angen, nggih mboten dadi napa-napa. Ada seorang, dia ini Masya Allah, setiap hari diceritakan rumah dia itu adalah tempat persinggahannya orang-orang soleh mau pergi haji. Maka setiap ada orang soleh mau pergi haji, Pak doakan saya biar punya anak yang soleh. Oh iya. Suatu ketika ada yang mampir di situ nih, orang yang doanya ini nggak pernah diterima oleh Allah, nggak diterima, makbul terus. Kemudian akhirnya Pak Yai tadi dimintai doa biar saya punya anak yang soleh. Oh nggih, insyaallah. Nah, mulai kaji, Pak Yainya tadi dengan semangat karena yakin doanya mesti makbul. Kang, endi anakmu Kang? Dereng gadah Pak Yai. Loh, dongaku iki makbul terus lho Kang. Lah kowe tak dongane gak makbul, ceritane piye? Sik, iki mesti ana sing salah iki. Wis dibojo burung. Dereng Pak Yai. Oh alah dongane sampai kiamat mboten enten anake. Lah kita nih kadang-kadang ngeten niku, Pak. Pengen kumpul Sayyidina Abu Bakar, kumpul Sayyidina Umar. Mau teng akhirat pengen teng swarga kalih widodari. Pengen tok tapi ditaskil mboten ngadeg. Nene ketunggale tiyang pengen di anak tapi mboten purun rabi. Nah sakniki jenengan pengen apa mboten? Nah nek pengen sakniki monggo jumeneng daftarkan nama 4 bulan. Monggo. Nah monggo nih, meneng to. Masyaallah. Nenek mboten wani jumeneng nih berarti kados tiyang pengen anak mboten purun rabi nih, Pak. Masyaallah. Monggo belajar memperjuangkan agama biar bekal kita ke akhirat itu banyak. Insyaallah sedaya hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini saja yang bisa saya sampaikan.